Ya, selamat malam jemaat sekalian. Dan yang di rumah mungkin ini adalah acara doa jemaat, ya, doa secara jemaat, bukan ibadah. Ya. Ibadah kita itu secara rohania dengan hati setiap saat. Ya. Mereka Kristenan yang salah menyebabkan banyak kesalahpahaman. Akhirnya pemerintah mengharuskan kita punya IMB rumah ibadah. Nah, sementara kita nggak pernah ibadah gitu. Ibadah kita kan setiap saat, jadi kan ngawur gitu. Ya. Kacau balau akhirnya. Oke, malam ini saya ingin mengajak Anda melihat hal berdoa yang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-muridnya dan orang Israel di Matius pasal 6. Coba kita lihat di Matius pasal 6. Matius pasal 6, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu, pengajaran Tuhan, khotbah di atas bukit. Tuhan, biarlah kami berdoa kepadamu dengan cara yang menyenangkan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mendengarkan kami dan Engkau bahagia dengan doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Tolong kami Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, jadi dari Injil Matius pasal 5 sampai 7 ini dikenal dengan khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Di pasal 5 dikatakan ya, pasal 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, kemudian dia mengajar dari situ. Pengajarannya cukup panjang nih, sampai pasal 7 ya. Sampai pasal 7 ayat 28, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi dari pasal 5 sampai pasal 7 ya, ini khotbah di bukit. Terkenal sekali. Nah, ada banyak yang disampaikan. Di antaranya adalah yang malam ini kita mau perhatikan adalah mengenai doa.
Nah, mengenai doa. Nah, mengenai doa, sebenarnya Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini memperbaiki segala-galanya. Ya. Memperbaiki banyak kesalahpahaman, ya, diperbaiki mengenai kekudusan, mengenai berzina, dan lain sebagainya. Dia perbaiki konsep-konsep yang salah. Termasuk dalam hal berdoa ini. Ya. Maka itu, di atasnya, tadi kita baca, pertama Tuhan mengkritik di dalam khotbah ini adalah doa yang bersifat mengandung kesombongan, ya, mengandung unsur pamer gitu, ya, mengandung unsur ingin terdengar merdu gitu, ya, ingin terdengar bahasanya sangat puitis, ya, ingin terdengar bahwa kata-katanya sangat high class, gitu ya, ingin terdengar seolah-olah dia sangat intelek, gitu, ya. Dengan doanya, ya. Nah, Tuhan kritik ini nggak benar katanya. Karena kita ini omong sama Bapa, ini bukan pameran kata-kata indah. Saya ingat nih, ini Pak Sencuan kebetulan ada duduk di sini. Ada satu kesaksian yang indah dari Pak Sencuan ini. Ingat apa namanya tuh? Yang namanya mirip remote itu apa? Remote. Oh ya, oke. Ya, saya ini kalau saya mau ingat dia, saya mau remote control dia. Karena namanya tuh remote gitu, remote ya. Sengcuan ingat remote? Apa ingat? Enggak ingat gitu. Aduh ya. Nah, remote ini pernah jadi mahasiswa di sini. Dan dia tadinya kerja satu perusahaan dengan Pak Sencuan di Tangerang ya. Nah, satu perusahaan. Lalu dia datang ke sini. Dia datang, wah, dia sangat terkesan dan dia masuk sekolah teologi kita di sini. Ya, luar biasa. Bawa istrinya waktu itu. Nah, tahu nggak apa yang saya tanya? Dia bilang apa? Dia ketemu kita, dia mau datang ke sini sekolah segala macam gara-gara doanya Pak Sencuan. Dia ngomong sama saya begitu. Jadi saya ingat, waduh. Apa katanya? Pak, saya sudah dengar banyak orang berdoa. Banyak doa, orang bertele-tele, macam-macam. Cuman Pak Sencuan ini yang doanya sederhana. Dan sangat terkesan. Jadi tidak muluk-muluk ya. Kayak orang begitu. Karena dia datang ke sini. Akhirnya dia terpikat dengan pengajaran kita gara-gara doanya Pak Sencuan. Ya. Yang mereka, karena di perusahaan ada persekutuan doa, ya. Terus dia dengar doa, waduh, beda satu ini doanya. Dia bilang sama saya, beda katanya. Saya senang-senang aja. Saya bilang, oke, ya, nanti kamu di sini akan mendengar lebih banyak lagi pengajaran dan lain sebagainya. Dan dia datang ke sini. Nah, Anda bisa bayangkan. Tanpa Pak Sencuan sadari mungkin. Sekarang ini saya baru kasih tahu. Saya baru kasih tahu ya. Itu dari Ramot Sianturi namanya. Saya ingat itu. Kalau saya mau ingat dia itu saya masih ingat Riumut gitu, karena Ramot Sianturi. Nah, dia tanpa kita sadari kadang-kadang ya tingkah laku kita ya toh, nggak tahu mungkin cara senyum kita bisa menarik orang nggak gitu, ya kan? Kata-kata kita segala macam. Bayangkan doa bisa menarik orang, ya, menarik orang ke sini. Waduh, ya, luar biasa. Dia berkata begitu ya. Jadi Tuhan Yesus mengkritik nomor satu, ya, doa yang bersifat pamer katanya, nggak perlu ya. Itu salah. Ya. Motivasinya waktu berdoa saja sudah salah. Mau pamer ini orang, ya nggak? Begitu. Nah, nomor dua katanya nggak boleh bertele-tele. Ya, nggak boleh bertele-tele. Jadi, aduh, kadang-kadang doa orang itu ya, kita tunggu lama nih tuh. Kata-katanya kurang lebih, Tuhan tolonglah, bantulah kami. Sama, tolong sama bantu sama gitu. Ya, Tuhan kuatkan, teguhkan, kencangkan, kokohkan. Aduh, sama itu ya. Betul nggak ya? Jadi coba ya, Tuhan mau kita tidak berdoa bertele-tele ya.
diulang-ulang dan diulang-ulang dan diulang-ulang. Bukan begitu. Ya memang ada tetangga kita yang bisa doa semalaman cuma beberapa kata. Tang 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 tadadang tang tang tadadang tang 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 semalaman itu ya, sambil kepalanya digoyang-goyang itu nggak pusing, kayak heran juga gitu kan. Nah, Tuhan tidak mau kita begitu ya. Tuhan tidak mau kita begitu. Kita tidak boleh doa bertele-tele. Tapi doa berkali-kali boleh nggak? Oh boleh. Ya, misalnya malam ini kita doa, besok kita bangun berdoa lagi, ya loh. Terus siang kita doa lagi. Pokok doanya sama boleh. Ya. Apa beda dengan berkali-kali dengan bertele-tele? Nah ini ya. Berkali-kali itu artinya kita ingat itu. Persoalan yang kita mau kita doakan itu pasti kita ingat. Ya. Kan gitu loh. Kita ingat. Jadi misalnya ada orang kasih tahu saya, Pak, ya toh, ini saudara saya ya toh sakitnya parah sekali, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit, tolong doa Pak, gitu. Ya saya doa, Tuhan tolonglah si Anu, dia sekarang sakit, dia sedang dibawa ke rumah sakit ini, keadaannya gawat, Tuhan tolonglah supaya dokter bisa merawatnya dengan baik, kasih hikmat. Oke, pagi ya. Siang ingat lagi, doa lagi gitu, boleh gitu ya loh. Sore ingat lagi, doa lagi, bagus gitu ya. Tapi bukan bertele-tele, itu artinya dalam satu doa, ya toh, ngulang, kayak apa? Kalau zaman dulu itu apa? Kaset yang kusut, nah, ya, ya terus gitu, ayo gitu bilang, kenapa jadi gitu, ya toh? Enggak, bukan itu yang Tuhan mau, ya. Jadi ingat ini, jadi bertele-tele dengan mengulangi doa kita, mengulangi itu beda. Ya. Malah Tuhan senang dan orang yang minta kita doakan juga senang, ya toh, bahwa kita ingat dia terus ya. Pagi ingat dia, siang ingat dia, sore ingat dia, malam ingat lagi, doa lagi, kan bagus gitu loh. Ya. Kita bagus, berarti kita selalu mengingat dia gitu. Nah, inilah doa gitu ya. Oke. Nah, kemudian Tuhan ada kasihkan ini katanya, selain bertele-tele katanya. Nah katanya, kalau kamu berdoa, ya karena itu berdoalah demikian katanya. Ah ini doa Bapa kami ini. Di WhatsApp grup seringkali orang mau bertanya tentang doa Bapa kami. Kenapa? Apakah di Grafe ada pembacaan doa Bapa kami? Nggak pernah kita dong, nggak pernah ya. Kenapa? Atau nggak ya? Nomor satu ya. Acara kita ini seperti malam ini namanya acara persekutuan doa. Jadi kita berdoa. Ya ada firman Tuhan, ada nyanyi. Tapi ini namanya doa. Makanya kita lebih banyak berdoa. Gitu. Nah ini malam doa. Ya. Jadi kita doa secara jemaat. Gitu. Bisa doa sendiri-sendiri di rumah. Tapi ini doa secara jemaatnya. 2 atau 3 orang berkumpul sehati, kata Tuhan. Ya, 2, 3 orang berkumpul sehati, maka aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi ini beda dengan kita sendiri di rumah berdoa, dengan kita datang ke sini berkumpul sebagai jemaat berdoa. Kalau kita berkumpul sebagai jemaat berdoa, ini tubuh. Tubuh minta kepada kepala. Mana ada tubuh minta sama kepala nggak dikasih? Betul nggak? Coba, kamu bayangkan ya. Kalau perut udah lapar minta kepala gimana? Kepala gimana? Ya, kan perintahkan kepala, perintahkan udah pakai dapur sana dapur gitu ya. Cari makan gitu. Jadi ini tubuh minta kepada kepala. Nah itu doa. Wow. Saya kasih tahu kalian ya. Ini jemaat Grafe ini lucu-lucu. Ya. Sejak kita jemaat ini mulai, kita banyak doa. Hampir semua doa kita yang jemaat minta punya itu Tuhan kabulkan. Sampai Pak Timotius pernah bilang itu, oke, jangan doa lagi minta rumah sebelah-sebelah katanya gitu loh. Kenapa? Bayangan kita baru di depan sana gitu ya. Kita berdoa minta rumah sebelah, kebeli. Kemudian kita minta Tuhan, kita berdoa untuk minta sebelah sini, kebeli gitu ya. Kita minta rumah ke sana lagi, kebeli gitu, bayangkan. Sampai Pak Timotius bilang, tolong jangan didoakan lagi katanya. Oh, saya heran juga. Kenapa jadi begini ya? Dia takut satu blok ini kita beli habis. Ya, memang dulu pernah bikin drama punya zamannya Johan siapa namanya itu?
Bukan yang Johan Chandra, ya, bukan Gosal. Zamannya Johan Chandra mereka bikin drama. Stephen Andrew masih anak SMA kalau saya bikin drama tahun berapa, 9 berapa itu sudah beli habis blok ini. Ya, bayangkan ya dong. Tapi sampai sekarang isi dramanya belum terlaksana. Hebat sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, itulah bedanya doa jemaat. Ya kan? Kenapa tahu nggak? Doa jemaat itu adalah permintaan tubuh kepada kepala. Bayangkan. Ya. Maka itu kita tidak sembarangan berdoa. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Ya nggak? Ini tubuh minta sama kepala loh ya. Jangan minta yang ngawur-ngawur gitulah. Ya, kita minta semuanya itu yang benar gitu, yang menyenangkan hati Tuhan, jangan yang bikin dia sedih gitu. Jangan minta yang nggak masuk akal gitu ya toh. Minta yang benar, yang sesuai, yang memuliakan Tuhan gitu. Nah, Tuhan kabulkan. Ya. Oke. Jadi ini doa tubuh kepada kepala, jemaat kepada kepala, kepada Tuhan ya, itu doa secara jemaat. Beda dengan kamu sendiri berdoa waktu mau tidur, yaitu makan segalanya beda. Ini doa jemaat, gitu loh ya. Oke. Nah, berikut kita lihat isi doa yang Tuhan ajarkan. Nah, banyak orang salah paham ya. Sebenarnya isi doa Tuhan ini ya, ini masih sesuai dengan program plan A. Plan A ya. Ini plan A, plan B ini banyak orang akan kesulitan untuk menjelaskan banyak bagian Alkitab ya, kalau tidak paham bahwa tadinya plan A itu sesuai dengan yang di Daniel pasal 9 ayat 25-27 itu di situ itu. Sampai di situ di Daniel pasal 9 itu, ketika seorang yang diurapi disalibkan ya, di situ dikatakan ketika seorang yang diurapi disalibkan ya, kemudian kelanjutannya itu adalah tribulation. Ya. Kelanjutannya itu adalah tribulation ya. Dan kemudian kelanjutannya itu adalah kerajaan Daud yang dipulihkan. Yang dipulihkan. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 ya. Coba lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Ada omongan gini kan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tahu nggak? Setelah Tuhan bangkit, ya bahkan udah siap-siap mau naik ke surga ini. Ini murid-murid yang berkumpul bertanya, katanya, Tuhan, katanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak bilang enggak jadi gitu. Enggak bilang begitu. Ya, makanya mereka yang menyangkali kerajaan 1000 tahun secara fisik dan benar, mereka dikiaskan segala macam. Saya bilang enggak. Lihat, ketika murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, katanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak bilang nggak jadi. Ya. Nah, Tuhan bilang apa? Ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Jadi nggak bilang nggak jadi, tapi engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan. Nah, memang ya, jadi begini. Habis yang diurapi sang Mesias, habis yang diurapi disalibkan, masuk tribulation, kemudian masuk kerajaan Daud yang dipulihkan. Sebenarnya itu adalah program, itu adalah yang dinubuatkan di kitab Daniel. Nah, doa ini masih sama. Mengapa banyak bagian Alkitab yang Tuhan Yesus sebenarnya di Matius pasal 10 di situ ada katakan, di Matius pasal 10 katanya ini ya. Coba, ini ada ayatnya gini. Nah,
Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Banyak orang bilang, berapa banyak sih kota Israel? Kok nggak selesai-selesai dikunjungi? Kok sampai sekarang belum datang? Nah, ini bukan ini ya. Ini adalah plan A. Ya. Tuhan Yesus kirim 70 orang murid pergi ke segala kampung untuk mewartakan Mesias yang ditunggu-tunggu Israel sudah datang. Wow, ya loh. Nah, sebenarnya kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka dia akan naik tahta. Dan kerajaan 1000 tahun, kerajaan anak Daud dipulihkan. Tetapi karena mereka menyerahkan dia dan disalibkan, jadi kacau balau. Nah, doa ini adalah mengantisipasi sebenarnya masa tribulation. Ya, doa ini. Makanya dia bilang, Tuhan bilang ini, karena itu berdoalah demikian, katanya, berdoalah demikian. Ya. Karena Bapa kami yang di sorga, ini indah sekali. Alamatnya, ya. Bapa yang di mana ini? Ya. Bapa yang di bumi apa Bapa yang di sorga? Bapa yang di sorga. Nah, orang Kristen itu diajar berdoa kepada Bapa. Nah, makanya suara kecil kedengaran karena Bapa maha dengar, maha tahu. Ya, bisik-bisik dengar. Bahkan berdoa dalam hati pun tahu. Ya, nggak perlu doa pakai speaker. Naikkan ke atas atap, ngadap ke atas. Gitu. Nggak bisa, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Bapa di sorga yang maha mendengar, yang maha tahu. Ya. Yang kita diam di dalam hati berdoa saja Tuhan tahu. Gitu, ya. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Wow. Ya. Jadi kita itu sebagai anak, sekarang ini anak bicara sama Bapak, menguduskan nama. Nama Bapak kita itu kita jaga dengan baik. Ya kita jaga sebenarnya dengan tingkah laku, dengan segala macam. Waduh, waktu saya masih kecil, ya, nggak tahu zaman sekarang nggak lagi ya. Zaman dulu tuh orang suka olok-olok nama Bapak. Kalian masih ada nggak sekarang ini? Hah? Masih ada? Olok-olok nama Bapak. Waduh ya. Saya punya teman tahu nggak ya, orang Jawa. Nama bapaknya ribut. Ribut apa begitu. Jadi ada ributnya. Saya ingat itu ya. Ya ampun. Jadi teman-teman semuanya bilang apa? Jangan ribut. Sambil lihat dia marah gitu kan. Dia marah ya pokoknya aduh marah. Kita itu tahu nggak apa? Kalau nama bapak kita diolok-olok, wah kelahi. Kelahi betul ya dong. Saya ingat tuh. Adik saya yang paling nakal tuh si Amen itu yang sekarang dia pergi ke Sintang tinggal di bawah itu tahu nggak ya? Tuh, Amen. Oh dia paling nakal. Itu Ibu Rebecca senyum-senyum. Dulu kami satu deret kami ada satu bapak yang Pangkaloy itu namanya Jensul Pangkaloy. Dia itu paling usil orangnya itu orang tua tapi usil sekali. Ya. Satu kali dia olok-olok nama bapak saya sama si Amen itu. Si Amen itu kan masih kecil. Dia lagi main ketapel. Dia ambil batu tau gak? Dia sikat itu papa itu. Pum kena dia punya perut no, gitu. Untung bukan di sininya, di matanya. Wow, sejak saat itu dia nggak berani lagi. Dia nggak berani lagi. Dia kasih tahu orang tua kami, Amen dimarah habis, kata dia, aduh kalau kena mata nggak tahu apa jadinya gitu kan. Nah saat itu, jadi ini nama bapak ini nggak main-main, ya. Coba lihat, coba di sini ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, no. Orang Yahudi sampai nggak berani ucap, takut salah, ya kan? Takut salah, kamu bisa bayangkan. Jadi kita kuduskan dengan kata-kata dan kuduskan dengan tingkah laku, ya. Dengan hidup kita. Kita menjaga kemuliaan nama Bapak kita. Jangan bikin kacau, ya. Jangan menyebabkan namanya dihujat, ya. Dipermalukan. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Makanya hati-hati.
Bikin apa-apa hati-hati kita. Karena apa? Ketika kita bikin salah, ketika kita melakukan hal yang tak bermoral atau apa, siapa yang kena hujat ke ujung-ujung sana? Tuhan. Ini aja yang kena tangkap KPK. Namanya Immanuel Ebenezer. Semua orang tanya sama saya, Pak, namanya cakep sekali loh, doa-doa ya toh. Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta kita ya. Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan menolong kita. Wah. Jadi Tuhan bahkan nolong sampai ke KPK enggak? Mereka tanya, waduh ngawur. Saya bilang gini, gimana ini? Atau Tuhan beserta kita, Immanuel, menyertai sampai ke Cipinang nanti katanya. Aduh banyak ini ya. Saya nggak tahu mau jawab apa ya. Saya terpaksa search ya toh. Dia gereja mana? Nggak taunya apa tahu nggak? Yang kuduskan Sabat hari ke-7. Oh ya, saya bilang makanya dia mau lakukan hukum Taurat, ya gitu ya. Kemudian apa katanya? Di sini lagi kita mesti cepat ini. Ayat 10, datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaanmu ini adalah doa orang Yahudi sepanjang masa, sejak Daud dan seterusnya, ya toh. Orang Yahudi udah dibuang di Babel, balik lagi, jungkil balik dijajah satu bangsa demi satu bangsa. Akhirnya mereka apa? Sangat merindukan. Makanya itu sampai murid-murid tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah katanya ya engkau akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel sekarang ini? Karena mereka udah bosan. Ya toh, mau dipulihkan. Dan bilang engkau tidak perlu tahu ya masa dan waktu yang ditetapkan. Mereka sangat ingin, sangat merindukan. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Ya, datanglah kerajaanmu. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Kemudian apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi, ini mengantisipasi tribulation. Ya. Kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, ya, dan Roma memperhitungkan itu sebagai pemberontakan, kamu tahu nggak Roma punya kekejaman itu? Ya. Tahun berapa itu? Ya, ada satu bangsa dikalahkan. Ya, semuanya ditangkap ratusan ribu orang itu disalibkan. Sampai panjangnya lebih dari 100 km. Gak bisa bayangkan. Nanti semua orang lihat. Salibnya banyak itu. Dan kenapa kerajaan Roma di dalam patungnya Nebukadnezar dilihat sebagai ini besi. Ya, besi itu. Kaki itu bagian besi. Itu keras. Murah. Udah keras murah lagi. Ya, katanya saking kejamnya itu kekaisaran Romawi. Ya. Itu kalau di mana ada laporan, ada bajak laut. Ya. Seperti sekarang nih, lewat Tanjung di Aceh sana terjadi pembajakan bajak laut. Roma kirim pasukan di sana, satu kampung dimusnahkan sama bayi-bayinya. Ya. Kalau lewat Pulau Nias gitu, terjadi pembajakan, habis orang Nias, punah. Bener ya dong. Pasukannya dikirim ke Nias sana itu semuanya ditangkap dan dibunuh semuanya. Orang dengar apa? Enggak ada orang berani melawan. Enggak ada yang berani. Karena apa? Kejam. Memang dulu, zaman dulu ya, kekaisaran yang hebat-hebat bisa menundukkan banyak wilayah itu adalah yang super kejam. Anda tahu Genghis Khan itu menaklukkan sampai ke Turki. Sampai ke Turki loh. Katanya ya, 1 minggu sebelum dia datang orang udah gemetar kencing-kencing. Ya katanya ini pasukannya akan sampai, kan lama. Ya bukan kayak sekarang pakai tank atau apa, kan lama pasukannya bergerak gitu. 1 minggu ini katanya sudah sampai di mana gitu. Bakalan ya kira-kira sekian hari lagi akan nyampe sini. Orang sini udah panik ya. Ibu-ibunya nggak tahu mau lari kemana. Saking kejamnya. Nah, jadi maka itu di sini dikatakan apa? Ya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengantisipasi kesusahan yang amat sangat. Dan kemudian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, ya, diperlakukan seperti apapun juga, sekejam apapun juga, ampunilah dia. Karena kita mengharapkan sesuatu yang surgawi, bukan yang di dunia ini. Karena kadang ya sebagai manusia itu kita merasa, aduh, ya toh, ya kepingin ini ya, kepingin balas gitu, kepingin bereaksi juga. Tapi Tuhan ajarkan, sudahlah, ya. Karena semua yang di dunia ini sementara, ya toh. Kamu mati umur 30 dengan mati umur 40, mas selisih 10 tahun. Betul nggak? Apa masalahnya? Ya mati umur 40 dengan mati 70 selisihnya 30 tahun. Ya enggak? Dan dipanjangkan umur belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Ya, itu kan ya. Pak Andrew udah khotbah di sini. Siapa namanya Raja? Hizkia. Dipanjangkan umurnya 15 tahun. Malah jadi malapetaka. Seharusnya dia mati nggak apa-apa punya gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi Tuhan mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan dan kita merindukan kehidupan yang bukan di bumi ini gitu. Kita merindukan sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, ya, yang kekal sifatnya. Jadi kita ini harus melihat bumi ini, dunia ini, let it go, ya sudah. Kita cuman lewat aja, kita cuman ini stay di sini nggak lama kok, nggak lama ya. Nah, kita semuanya harus memandang ke surga dan menantikan ya kehidupan yang lebih baik di sana, gitu loh. Ya, ampuni kami kesalahan kami. Dan ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini ya. Maksudnya ya jangan ini ya, jangan membawa ke dalam pencobaan. Ini banyak yang memasalahkan ini kok dibawa ke pencobaan. Ya, karena sudah dinubuatkan, you know. Itu memang situasinya akan jadi begitu ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu bangsa bangkit melawan bangsa dan orang hebat bangkit mau jadi raja. Ya. Nah, zaman sekarang ini kan Indonesia 5 tahun pemilu sekali. Ya. Amerika 4 tahun pemilu sekali. Zaman dulu bukan. 5 tahun perang sekali gitu. Gimana kalau 5 tahun perang sekali rebut ini gimana ya enggak? Rebut posisi untuk menjadi raja. Bonyok-bonyok dia punya rakyat. Ya, bonyok-bonyok semuanya ya. Makanya, di Cina itu dulu itu banyak yang lari kemana-mana, tau nggak? Kalau pemerintah sekali bilang perang, ya toh, itu orang-orang mudanya itu ditangkap jadi tentara, bukan tentara sukarelawan, itu tentara paksaan, gitu loh. Ya, bagaimana nggak lari, gitu nggak? Dan pergi perang itu kira-kira pulangnya itu mungkin 10%. Gitu. Sudah jalan nih nggak pulang ini kira-kira ini gitu. Ya semuanya ada pada lari gitu. Ya. Jadi ya, nah maka itu kita lihat ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini doa yang indah sekali, ya, doa yang indah. Tetapi bukan maksud Tuhan kita mengucapkannya persis seperti ini, lalu diritualkan. Ya, ini adalah sebuah bagan. Jadi pada waktu kita berdoa, ya. Kita bilang Tuhan yang mengasihi saya, boleh juga ya, Tuhan Yesus ya, Bapa yang di sorga ya, Bapa yang pengasih ya, macam-macam boleh semuanya ya. Ini ada sapaannya ya. Terus kuduskanlah namamu, maksudnya dimuliakanlah Engkau Tuhan, biarlah hidup saya memuliakan Engkau ya. Biarlah saya tiap-tiap hari menjaga nama baik-Mu. Nah, ya, tidak dibuat ritual persis sama kata-katanya, enggak, tapi makna yang terkandung di dalamnya, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kita bisa ganti, Tuhan biar Roh Kudus kontrol kami, ya, kontrol saya, supaya saya ya
kehendak-Mu yang jadi pada saya. Ya. Supaya saya tidak salah dalam membuat keputusan. Ya. Supaya hidup saya berkenan kepadamu. Itu sama gitu ya. Kemudian ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan apa ya Tuhan ya. Malah kalau sudah ada makanan, minta lagi. Tuhan bersyukur di dapur sudah banyak makanan. Itu kan sama gitu, betul nggak? Di dapur umum sudah ada banyak makanan, bersyukur. Juga lengkap ada tukang masaknya Tuhan. Gitu. Bersyukur. Lah, minta-minta terus bukannya bersyukur, betul nggak? Ya, nah ini dia ya. Jadi ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain juga ya. Tidak menyimpan dendam Tuhan ya. Kami tidak menyimpan dendam ya. Tidak membenci orang gitu. Nah, ini yang maksudnya, ini yang Tuhan ajarkan gitu ya. Janganlah ya, lepaskanlah kami dari pencobaan Tuhan. Tuhan tolong ya, supaya saya efektif melayani-Mu, hindarkan saya dari pencobaan-pencobaan. Begitu. Ya, ini doa. Oke, ya, jadi tidak perlu diritualkan, ya, dihafal dan dijadikan susunan acara segala macam. Bukan, tapi Tuhan punya maksud, tiap-tiap itemnya itu ada maksudnya. Oke, baik kita berdoa. Tuhan terima kasih kami dapat pelajaran dari firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami berdoa kepadamu. Tuhan biarlah kami semua bisa melakukan ini dengan baik, berdoa kepadamu dengan hati kami, dengan kata-kata yang keluar dari hati kami Tuhan. Bukan yang disusun-susun untuk satu pertunjukan Tuhan. Ini pelajaran yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.